Shalom, selamat pagi. Saya beberapa hari ini merenungkan beberapa simbol yang sebagian itu memang ada di Alkitab atau dipakai gereja mula-mula, tapi ada juga yang secara langsung nggak ada, cuma suka dipakai sebagai ilustrasi khotbah. Ya, misalnya seperti ini ya. Mungkin beberapa orang pernah lihat gambar ikan, ya, dalam bentuk sketsa. Nah, ikan itu dalam bahasa Yunaninya itu ichthus ya, disebutnya ichthus. Itu ternyata singkatan ya, singkatan dalam bahasa Yunani yang kalau dibaca ya, mungkin lafalnya saya kurang gitu tahu ya, tapi kira-kira gini, Yesus Kristus Theos Uios Soter, yang berarti Yesus Kristus Putra Allah Sang Penyelamat. Ya, ikan ini, simbol ini ya, simbol ikan ini menjadi simbol Kristiani. Memang bukan salib ya waktu itu, karena supaya nggak mudah gitu ya ketika seseorang orang pengikut Kristus ketemu dengan orang baru, terus dia mau tahu orang ini betul nggak pengikut Kristus juga, karena saat itu umat Kristiani dikejar-kejar, disiksa dan dibunuh ya. Jadi caranya adalah dia, orang yang pengikut Kristus ini ketika bertemu dengan orang yang baru dikenal, dia akan menggambar sebuah lengkungan sederhana di atas tanah. Lalu kalau orang yang dia temui itu ternyata juga seorang Kristiani, maka ia akan melengkapi gambar tersebut menjadi seekor ikan dengan menggambar lengkungan kedua. Jadi itu satu kode yang menunjukkan, oh ternyata kita sama ya, kita sama-sama pengikut Kristus. Nah kalau orang itu bukan pengikut Kristus ya dia nggak tahu apa-apa, jadi dia nggak akan gambar bentuk ikan tersebut ya menjadi jadi gambar ikan gitu ya. Jadi ikan itu dalam bahasa Yunaninya ternyata itu satu singkatan yang dipakai pada gereja mula-mula ya, pada masa ketika kekristenan itu sedang dikejar-kejar. Lalu mungkin sebagian kita barangkali ya di beberapa gereja pernah dengar juga beberapa pendeta itu khotbah mungkin menggunakan ilustrasi kupu-kupu ya. Beberapa hari ini saya merenungkan lucu juga ya soal kupu-kupu, lalu saya coba lihat ya di internet ya kira-kira tuh apa aja yang berhubungan ya dengan kekristenan sehingga suka diambil ya ilustrasi kupu-kupu. Ternyata menarik juga ya. Walaupun dikatakan dalam salah satu artikel ya yang saya baca, dikatakan butterflies ya atau kupu-kupu itu memang tidak jelas ya secara nyata ditemukan di Alkitab. Tapi itu merupakan bagian dari ciptaan Tuhan. Kalau kita ingat di kitab Kejadian pasal 2, ketika itu Tuhan menciptakan hewan ya, binatang-binatang di udara, di darat dan di udara ya. Ya burung-burung di udara maksudnya. Nah memang nggak jelas disebut unggas ya, karena itu kan kupu-kupu ya termasuk unggas yang terbang ya. Jadi nggak jelas, tapi dikatakan begini ya, butterflies are not expressly found in scriptures ya. Kupu-kupu nggak secara jelas ditemukan di Alkitab, tapi sebagai bagian ciptaan Tuhan, they provide a beautiful picture of spiritual transformation ya. Kupu-kupu itu memberikan satu gambaran yang bagus tentang transformasi kerohanian, yaitu proses metamorfose ya, dari ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Itu menunjukkan bagaimana pertobatan seorang Kristen ya. Awalnya itu bahkan ya pertobatan Kristen, kebangkitan ya, di Kristus dimuliakan ya, itu juga dilambangkan dengan kupu-kupu ya.
transformasi dari seekor kupu-kupu ketika dia keluar dari kepompongnya itu seringkali dihubungkan dengan kelahiran Kristus ya, kebangkitan Kristus dari sejak dia disalibkan, dan juga sebagai simbol dari kebangkitan untuk seorang Kristen ya, yang lahir baru. Ya. Jadi arti seekor kupu-kupu dalam Alkitab itu merupakan simbol dari kebangkitan. Ya, Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi milik Kristus sudah menjadi ciptaan baru. Itu 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi Tuhan yang sama yang telah mengambil tadinya ulat ya, merubahnya menjadi seekor kupu-kupu, itu mengubah orang-orang berdosa menjadi orang-orang kudus. Ya. Lalu ya kadang-kadang kan suka di orang tambah-tambahin ya. Kadang-kadang kalau baca Alkitab, kalau kita punya buku ya, arti-arti angka, arti-arti warna dihubungkan dengan budaya yang ada pada saat itu, kadang-kadang itu jadi bisa sesuatu yang memperjelas ya mungkin maksud yang ingin dicapai oleh penulis kitab-kitab tertentu ya. Jadi misalnya begini, dikatakan bahwa kupu-kupu kuning itu menjadi simbol tentang harapan dan tuntunan ya. Itu simbol dari seorang jiwa-jiwa yang pada kekristenan awal ya. Nah, tapi di sisi lain ini menarik juga ya. Ada rupanya frase ya. Ada frase butterflies in your stomach ya, atau kupu-kupu di perutmu ya. Nah, itu dikatakan dapat menunjukkan ada energi cinta yang baru yang membuat jadi gugup ya. Jadi seringkali lambang ini bisa menunjukkan bahwa seseorang itu sedang falling in love ya, sedang jatuh cinta ya. Jadi dikatakan ada kupu-kupu dalam perutnya. Menarik sekali ya. Kadang-kadang kalau kita lihat lagi contoh yang lain ya, misalnya kalau Paskah itu seringkali dihubungkan dengan, kalau nggak salah, kelinci ya, ada kelinci Paskah ya. Menurut saya sebagian itu sih budaya ya, budaya satu daerah. Termasuk juga dengan Natal ya. Natal itu lambangnya kan, kenapa lambangnya Santa Claus ya? Nanti kapan-kapan mungkin bisa kita gali ya. Terus kenapa mesti ada gambaran rusa kutub, lalu ada gambaran kereta salju? Itu sebenarnya kan satu image, satu gambaran, satu cerita yang dibangun begitu rupa, diceritakan turun-temurun, dan jadilah satu tradisi ya, bahwa Natal itu identik dengan Santa Claus ya, atau Sinterklas. Padahal perayaan Natal itu dimaksudkan untuk memperingati kedatangan Kristus ke dunia. Ya, jadi yang hal-hal seperti ini ya kita perlu belajar untuk meluruskan kembali ya, supaya tidak menyimpang ketika kita membuat satu perayaan, satu celebration, apalagi kalau sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak, bukan hanya uang dana ya, tapi seringkali kan tenaga ya. Nah, itu hal utamanya itu harus tetap sampai ya, yaitu Kristus datang ke dunia. Nah, itu yang perlu disampaikan. Ada lagi kalau Paskah ya, Paskah kok ada tradisi mencari telur Paskah ya. Nanti coba dilihat di internet ya, kapan-kapan mungkin kita menggalinya. Tapi nggak ada hubungannya sebenarnya sih. Itu lalu ditafsirkan sebagai kenapa mesti telur ya, mesti telur ayam, kok nggak telur bebek. Ada yang bilang karena telur ayam tuh berkokok, ya berkotek-kotek kalau dia habis bertelur. Ya, jadi melambangkan ya, kehidupan baru dan sebagainya ya. Saya pikir lebih tepat kalau kita menghubungkan semua dengan apa yang ada di firman Tuhan. Karena firman itulah yang menimbulkan iman ya, bukan tradisi, bukan satu cerita yang hanya dibuat untuk
mungkin memuaskan rasa ingin tahu kita, entah benar entah nggak benar, atau memuaskan emosi kita ya dengan satu cerita yang kelihatannya wah enak ya, tahu cerita seperti Putri Salju atau cerita seperti Cinderella. Itu kan satu cerita dongeng yang dikarang tapi jadi enak didengarnya ya. Kadang-kadang bisa diambil pelajaran-pelajaran dari cerita tersebut. Tapi kita yang beribadah kepada Kristus ya kita harus kembali kepada firman ya. Firman Tuhan. Yang menarik adalah sebenarnya saya tidak nyangka bahwa kupu-kupu itu ternyata dilambangkan juga sebagai proses kelahiran baru ya. Dan memang kalau kita pergi ke beberapa tempat itu ada ya, kalau di Singapura tuh di Terminal 3 tuh ada butterfly garden ya. Jadi ada taman kecil, kita bisa masuk, itu kupu-kupunya dipelihara di situ ya. Ya kita bisa lihat ya. Di beberapa tempat juga ada. Saya pernah ke satu kota di Jerman, di perbatasan Jerman ya, antara Swiss sama Jerman ada satu kota, saya lupa kota apa ya. Nah kemudian masuk di situ, lalu ada satu daerah wisata, satu taman yang luas sekali, dan salah satu bagian taman itu juga ada ini, ada butterfly garden ya. Ada satu ruang yang di situ kupu-kupunya itu dipelihara ya. Jadi kita bisa melihat berbagai warna kupu-kupu ya, yang memang indah sekali ya, menarik sekali. Nah, hal-hal seperti itu hal-hal yang memang baik ya. Tapi sekali lagi kita mendasarkan setiap bagian hidup kita kembali kepada firman ya. Apa kata firman Tuhan? Lalu kalau kita mungkin ke beberapa gereja, mungkin kita pernah melihat ya satu lambang yang kalau kita lihat itu seperti huruf P ya, P dan huruf X ya, P dan X. Nah itu bacanya itu adalah kiro ya, kiro. Ini juga menarik ya. Jadi ternyata itu ada maksudnya ketika dibuat seperti itu. Ya, saya ingat gambar ini ya di beberapa gereja memang ada ya. Dan ternyata itu walaupun di sebagian gereja mungkin jarang ada, itu dipasang di mimbar ya. P dengan X digabung, tapi itu dalam bahasa Yunani, abjad Yunani itu adalah ki dan ro ya. Ya, ki-nya itu X-nya dan ro itu P ya. Jadi X dan P. Ki ro. Ini menunjuk pada awalan abjad dalam nama Kristus ya, atau Kristo. Jadi lambang ini dipasang di mimbar sehingga jemaat itu akan langsung lihat ya lambang itu. Nah, kenapa perlu dipasang lambang itu? Karena lambang kiro itu yang merupakan simbol untuk Kristus itu punya makna Kristuslah yang kami beritakan di mimbar ini. Wow, ya ini bagus sekali ya. Jadi yang kita beritakan Kristus ya. Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah kan dia firman yang menjadi manusia. Jadi yang kita beritakan di mimbar itu adalah firman atau Kristus. Paulus bahkan bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil atau gospel atau kabar baik ya. Kristus sebagai Tuhan itu pusat khotbah kita ya, pusat firman Tuhan. Jadi kalau hari Minggu kita walaupun banyak situasi terjadi di dunia ini dan seringkali kita sedang mendengar khotbah-khotbah yang memang
praktis dalam arti aplikasinya jelas ya kepada kehidupan sehari-hari yang enggak yang ngambang gitu ya. Tentu kita juga belajar beberapa hal tentang akhir zaman, misalnya nanti seperti apa. Tapi sehari-hari Senin sampai Sabtu itu kita berhadapan dengan kehidupan yang real ya. Kita berinteraksi dengan banyak orang, dengan orang-orang di kantor, dengan marketplace ya. Kita ketemu dengan dunia istilahnya. Jadi sebenarnya firman yang perlu kita dengar itu lewat mimbar adalah firman yang aplikatif ya, yang aplikasinya itu jelas ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu apa, ada kebutuhan apa, kita tahu dasar firmannya itu apa. Tidak sekedar pengetahuan yang mungkin kelihatannya kita bisa hebat karena kita bisa, oh ini termasuk ini ya, ini golongan ini dan sebagainya ya, it's okay lah ya. Tapi buat jemaat secara umum itu apa ya? Dan karena Kristus yang kita beritakan, harusnya itulah yang menjadi jawaban ya. Jesus is the answer ya. Setiap hari kita dengar firman, itu menguatkan kita untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Apa yang kita hadapi dan bagaimana menghadapinya, dan kita bisa mengaplikasikan semua yang kita dengar dari firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kembali ke lambang kiro ini ya. Jadi yang artinya adalah Kristus yang kami beritakan. Jadi walaupun ada kejadian sehari-hari mungkin yang kita lihat, tapi saya pribadi percaya apa yang Paulus katakan kepada Timotius, beritakanlah firman ya, preach the word ya. Jadi yang kita khotbahkan itu firman ya, bukan hal-hal yang menyangkut mungkin apa ya, entah pengembangan diri, entah itu berita-berita di koran, bukan koran lagi sekarang ya, berita di medsos ya, sudah terlalu luas ya, terlalu banyak ya. Tentu tips-tips kesehatan juga nggak ada salahnya, tapi kembali lagi ke firman, karena firman itulah yang menghasilkan iman, dan iman itu yang bisa menarik mujizat ya, meraih hal-hal yang mustahil bagi orang umum ya, tapi bagi orang percaya, Alkitab berkata tidak ada yang mustahil ya bagi orang percaya. Beberapa kali ke daerah-daerah ya, ke Israel misalnya, ke Mesir, ketemu gereja-gereja zaman dulu ya, di Jerman, di Swiss juga, wah ya banyak gereja-gereja yang dari abad kejayaan di sana ya, mewah sekali, luar biasa ya, artistik dan wah luar biasa. Tapi mungkin saya nggak tahu ya, itu ada sisi lain, ada yang dibilang abad kekelaman ya, karena kelihatannya orang tidak mengalami Kristus yang hidup ya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi pada masa itu kan Alkitab juga masih dalam bahasa asli ya, belum diterjemahkan seperti sekarang ya. Jadi kita hidup di zaman yang luar biasa sekarang ya. Jadi walaupun kita tahu beberapa lambang yang mungkin dihubungkan dengan kerohanian ya, dengan gereja, misalnya ikan ya, iktus, lalu ini lambang XP atau kiro, lalu tadi saya singgung mengenai kupu-kupu ya, butterflies, yang dilambangkan mengenai perubahan orang-orang berdosa itu menjadi orang-orang kudus ya, yang dilambangkan dari ulat masuk ke pompong kemudian jadi kupu-kupu yang indah ya. Itu satu gambaran yang bagus, yang tidak salah, tapi semuanya kembali harus didasarkan pada firman Tuhan ya. Kadang-kadang lambang-lambang seperti itu juga dihubungkan dengan perasaan-perasaan yang kita alami ya, seperti yang tadi saya katakan, butterflies in the stomachs ya, in the kupu-kupu di dalam perut ya, rupanya itu juga ada artinya ya. Nah, apapun yang kita dengar ya, pada akhirnya kita harus kembali kepada firman, karena firman itulah yang menghidupkan. Amin.